حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah ini surat nomor 88. Ghasyiyah artinya kiamat, nama lain dari kiamat. Keutamaan surat ini sama seperti keutamaan surat Al-A'la. Dia seringkali dibaca bergandengan dengan surat Al-A'la. Rasulullah biasa membacanya dalam sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Ya. Rakaat pertama setelah membaca Fatihah, beliau membaca surat Al-A'la. Kemudian di rakaat kedua setelah membaca Fatihah, beliau membaca surat Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah. Beliau juga kadang membaca dua surat ini dalam sholat Jumat. Al-A'la dibaca di rakaat pertama sesudah Fatihah, dan Al-Ghasyiyah dibaca di rakaat kedua. Apa hikmahnya? Beliau seringkali membaca kedua surat ini dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga dalam sholat Jumat. Hikmahnya adalah beliau ingin mengingatkan betapa pentingnya isi surat Al-A'la ini, yang mengingatkan tentang dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita harus bertasbih kepadanya, dia yang merupakan Rabb kita yang maha tinggi, dan seterusnya. Dan di situ diingatkan juga tentang kecenderungan manusia sangat mencintai dunia, padahal akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Nah, dalam surat Al-Ghasyiyah ini beliau ingin mengingatkan tentang betapa pentingnya kita selalu mengingat akhirat. Sebab ketika kita mengingat akhirat, mengingat kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat nanti, itu bisa menimbulkan rasa takut kita menghadapi kejadian itu. Sehingga rasa takut itu akan mencegah kita dari berbagai penyimpangan dan kemaksiatan. Di samping juga akan memacu kita untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Jadi diingatkan dua surat ini agar kita bisa memahami pesan-pesan inti dari surat ini, yang mengingatkan kepada kita tentang betapa pentingnya kita mengetahui bahwa kecenderungan kita pada kehidupan dunia itu begitu tinggi, padahal kehidupan akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal, ya, seperti di surat Al-A'la. Dan juga untuk mengingatkan kita betapa pentingnya kita mengingat tentang akhirat, ya, yaitu kejadian yang kelak akan kita jumpai, ya, ketika kita dibangkitkan
dari kubur kita. Itu hikmahnya. Ya, sehingga kedua hal ini memang perlu sering menyentuh telinga kita. Lebih-lebih dalam forum-forum pertemuan yang besar. Ya seperti sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat. Gitu. Nah surat Al-Ghasyiyah ini awalnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah sudah datang kepadamu berita peristiwa kiamat itu? Ya, kita bisa menganalogikannya ketika misalnya seorang tertuduh yang bersalah di hadapan hakim ya, yang sudah memvonis dia sebagai seorang yang salah dengan vonis hukuman sekian puluh tahun, dia menunduk saja ya, di hadapan hakim itu. Begitu juga ketika dia digiring untuk masuk ke sel, kondisinya tertunduk saja, takut, gak berani mengangkat mukanya menghadapi ya, polisi yang menjebloskannya atau hakim yang sudah memvonisnya. Itu peristiwa di dunia. Ketika orang takut dalam kondisi hina, dia tertunduk. Bayangkan ketika orang melihat dan merasakan peristiwa kiamat itu. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Wajah-wajah manusia pada hari itu tunduk hina. Ayat berikutnya, amilatun nasibah. Dia bekerja keras, beramal banyak, lagi kepayahan. Nasibah. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang perbuatannya salah, orang-orang yang menyimpang. Dia banyak berbuat, tapi perbuatannya itu yang menyimpang. Nasibah. Dia kepayahan. Satu kali Umar bin Khattab berjalan melintasi rumah seorang pendeta, seorang rahib. Beliau memanggilnya, wahai rahib. Nah, kemudian rahib itu menampakkan mukanya, ya, melihat kepanggilan suara yang diserukan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar melihat rahib itu, lalu Umar langsung mencucurkan air mata, nangis. Dia teringat ayat ini. Amilatun nasibah. Orang itu bekerja keras, lagi kepayahan, capek, tapi tasla naran hamiyah. Pada ayat keempat, dia masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Jadi ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang perilakunya menyimpang, walaupun dia berbuat banyak, dia beribadah-ibadah yang salah, dia kecapean dengan ibadahnya itu, tapi
tasla naron hamiyah. Dia masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan seperti orang ini yang bersusah payah melakukan amalan-amalan tapi bukan masuk surga, tapi masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Diberikan minuman dari sumber mata air, mata air yang aniyah, yang sangat panas. Orang yang sudah masuk ke neraka, hausnya luar biasa, tapi diberikan minuman dari air yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Air itu yang seharusnya bisa menghilangkan rasa panas dan dahaga, tapi ketika air itu diminum yang sangat panas, itu semakin menambah sakitnya dan siksaan yang mereka rasakan. Tusqa min ainin aniyah. Diberikan minum dari sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Mereka tidak mendapatkan makanan kecuali dari buah dhari, buah yang berduri. Ya. Kalau boleh diumpamakan, barangkali seperti kedongdong. Kedongdong itu kalau sudah dimakan dagingnya, isinya, nah dia tinggal serabut-serabutnya yang tajam, itu dinempel pada bijinya. Ketika orang menelan biji kedondong itu, maka tersangkutlah biji itu ke dalam kerongkongannya. Itu untuk mendekatkan pemahaman kita tentang dhari. Ya, tidak ada makanan buat mereka kecuali dari dhari. Ya, satu buahan yang berduri, yang susah dimakan, dan ketika akan ditelan maka dia menyangkut di dalam tenggorokan. Dhari disebutnya. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang tidak menggemukkan, la yusminu wa la yughni min ju', dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Ya. Tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Sementara orang kan memakan sesuatu itu untuk menggemukkan badannya dan juga untuk menghilangkan rasa laparnya. Tapi buahan ini yang disebut buah dhari itu tidak menggemukkan dan tidak juga menghilangkan rasa lapar. Ayat berikutnya, wujuhu yauma idzin naimah. Kalau sebelumnya itu menggambarkan tentang orang durhaka yang akan mendapatkan penderitaan atas amal perbuatannya yang keliru. Nah, di sisi lain dijelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Ya. Wujuhu yauma idzin naimah. Pada hari itu wajah-wajah manusia yang berseri-seri. Naimah. Ya. Ini wajah orang yang beriman. Wajah orang-orang yang akan dimasukkan
ke dalam surga. Lisa'yiha radiyah. Mengapa dia berseri-seri, senang sekali? Lisa'yiha radiyah. Karena dia senang atas usahanya, atas amal perbuatannya. Karena dia senang atas usahanya. Lisa'yiha radiyah. Perbuatannya yang diredoi oleh Allah dan dianya juga redho, senang. Di ayat lain dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah. Kamunya senang dan kamu juga disenangi. Kau senang dengan amalanmu yang baik, yang diterima dan diredoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisa'yiha radiyah. Ya. Merasa senang karena usahanya yang dia senangi, yang dia redho. Fi jannatin aliyah. Yang dimasukkan ke dalam sorga yang tinggi. Ya. Fi jannatin aliyah. Di dalam sorga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Di dalam sorga itu dia tidak mendengarkan ucapan yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Disebutnya laghu, laghiyah. Satu perbuatan atau ucapan yang tidak ada gunanya. Ya. Itu tidak terdengar di dalam surga itu ucapan yang tidak berguna. La tasma'u fiha laghiyah. Di dalam surga itu tidak terdengar ucapan yang tidak berguna. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Ya, mata air yang memancar di dalam surga itu dan kemudian mengalir, jariyah. Ini menggambarkan tentang kenikmatan di dalam surga itu. Ya. Mata air yang kemudian mengalir. Fiha ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga itu ada dipan-dipan, ya, tempat tidur yang tinggi, marfu'ah. Ya. Wa akwabun maudu'ah. Dan juga gelas-gelas yang tersedia. Ya, gelas-gelas minuman ya, yang berisi khamar yang lezat, yang tidak memabukkan, khamar di dalam sorga, yang disediakan buat penghuni-penghuni sorga itu. Wakwabun maudu'ah. Dan gelas-gelas yang tersedia. Akwab jamak dari kub, gelas. Ya. Itu bejana untuk minum itu ada yang berupa gelas, ada yang berupa kaas, ya, cangkir. Nah, ini gelas-gelas yang tersedia. Wa namariqu masfufa. Dan bantal-bantal yang tersusun. Bantal untuk bersender, ya. Itu disebut namarik. Bantal-bantal yang dipakai untuk bersender yang tersusun rapi. Betapa nikmatnya ketika di dalam sorga itu ada
tempat tidur yang tinggi, ada bantal-bantal yang tersusun rapi, ada gelas yang berisi khamr yang sudah tersusun. Wazarabiyu mabsusa, dan juga permadani, ya, hambal-hambal yang terhampar, ya. Itu lantainya bukan lantai keramik, ya, bukan lantai di semen, tapi lantainya yang tertutup dengan hamparan permadani. Wazarabiyu mabsusa, permadani hambal-hambal yang terhampar luas. Itu beberapa hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kenikmatan sorga yang diberikan kepada orang-orang yang soleh, yang ketika dia menghadapi kenikmatan itu, ya, wajahnya berseri-seri, optimis, berbahagia. Ayat berikutnya kemudian di ayat 17 kita dianjurkan untuk bertafakur, untuk memperhatikan ciptaan Allah. Dengan memperhatikan ciptaan Allah, maka kita akan mengenal Sang Penciptanya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yansuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan onta, ya, jadi binatang yang paling dekat dengan orang-orang Arab adalah onta, ya, yang biasa mereka ternak, biasa mereka gembala, biasa mereka tunggangi, bahkan mereka juga memakan dagingnya dan seterusnya. Afala yansurun, apakah mereka tidak melihat ilal ibili kaifa khuliqat, kepada onta, bagaimana onta itu diciptakan, ya. Kalau kita lihat luar biasa onta itu. Dia merupakan kendaraan yang punya daya tahan yang luar biasa. Bisa dipakai untuk mengangkut beban sampai beratus kilometer. Dia juga bisa dimanfaatkan susunya, bisa juga dimakan dagingnya, dimanfaatkan kulitnya, dimanfaatkan tenaganya. Tidakkah mereka melihat onta, bagaimana dia diciptakan? Ya. Di balik onta yang kita lihat, yang kita perhatikan, maka kita akan kenal siapa Sang Pencipta onta itu. Lihatlah kepada onta. Atau kepada masyarakat kita, lihatlah pada ternak yang akrab dengan kita. Sapi misalnya, kerbau, kambing. Bagaimana dia diciptakan? Dia bisa banyak manfaatnya buat kita, ya. Tentu ketika kita merenung, memperhatikan ciptaan Allah, maka kita di samping kagum terhadap ciptaan itu, yang manfaatnya begitu banyak, yang sangat unik, kita lebih kagum lagi kepada Sang Penciptanya. Jadi kita dianjurkan untuk bertafakur, merenungkan, memikirkan tentang makhluk ciptaan Allah di sekitar kita, apakah onta ataukah binatang yang lain, agar kita bisa mengenal Sang Pencipta.
Berikutnya dikatakan wa ilas samai kaifa rufi'at, dan ke langit. Tidakkah mereka melihat ke langit? Bagaimana langit itu ditinggikan? Kaifa rufi'at. Ya, langit yang tinggi, langit yang luas, yang langit kemudian menurunkan hujan, langit yang tidak bertepi tanpa adanya tiang penyangga. Kadang kita kagum lewat jembatan Tomang yang panjang, yang penyangganya cuma aja di pinggir. Ya, bentangan yang luas, hebat sekali, siapa sih insinyurnya? Ya, kita akan bertanya itu. Nah, ketika kita lihat langit, bagaimana dia ditinggikan, begitu luasnya yang tidak ada penyanggah dan tiangnya, subhanallah, maha suci dan maha besar Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit ini. Tidakkah mereka memperhatikan kepada langit, bagaimana dia diciptakan? Wa ila samai kaifa rufi'at, kepada langit, bagaimana langit itu ditinggikan. Jadi kita melihat ke samping kita, onta, bagaimana dia diciptakan. Kita melihat ke atas langit, bagaimana dia ditinggikan. Lihat lagi, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan ke gunung-gunung. Tidakkah mereka perhatikan gunung-gunung, bagaimana dia dipancangkan, bagaimana dia ditegakkan. Gunung itu kan fungsinya sebagai pasak untuk menjaga keseimbangan bumi sehingga enggak goncang. Tidakkah mereka melihat gunung-gunung itu bagaimana dia nusibat, ditegakkan, dipancangkan. Dia menyusup terus ke dalam perut bumi, gunung itu. Bukan cuma diletakkan di atas dasar bumi. Ya, makanya ungkapannya nusibat, dipancangkan. Subhanallah. Fungsinya diantaranya di ayat lain dikatakan untuk antamida bihim, supaya manusia itu nggak goyang. Ya, bumi itu nggak labil karena adanya ya pasak gunung-gunung yang dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga banyak manfaat yang lain. Kadang orang pergi ke gunung, dia tamasya, menghirup udara yang segar, melihat tanaman-tanaman yang hijau. Ya. Dia lihat suasana yang sangat bagus, pemandangan yang sangat bagus, orang bertejak kapung. Luar biasa. Gunung-gunung itu dengan tanamannya yang hijau. Tapi orang nggak kagum kepada pencipta gunung tadi. Aneh kan? Kalau misalnya seorang melihat sebuah goresan di kanvas, ya, tentang gambar di kanvas itu yang seakan-akan seperti ya, aslinya. Gambaran wanita di kanvas itu seperti aslinya, gambaran gunung seperti aslinya. Hebat sekali. Ya. Pembuat lukisan ini. Tapi orang berdecak kagum kepada pembuat lukisan itu, tapi pembuat gunung itu sendiri yang luar biasa, orang nggak kagum. Tidakkah mereka melihat bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan, dipancangkan?
Wa ilal ardi kaifa sutihat. Juga kepada bumi. Tidakkah mereka lihat bumi? Bagaimana bumi ini dibentangkan. Ya. Dihamparkan dengan luas. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk bertafakur. Nah, ketika kita bertafakur itu enggak harus kita pergi jauh-jauh. Ya, lihatlah kepada ternak, onta. Ya, bagaimana dia diciptakan. Ya, lihatlah ke atas langit, bagaimana dia ditinggikan. Lihatlah gunung-gunung itu, bagaimana dia dipancangkan. Nengok ke bawah, lihatlah bumi itu, bagaimana dia terhampar. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan kepada bumi, bagaimana bumi itu dihamparkan. Lihatlah itu semuanya. Kita gunakan akal pikiran kita yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertafakur, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah dengan renungan yang mendalam. Di balik kita kagum terhadap ciptaan-ciptaan Allah itu, maka kita akan lebih kagum lagi kepada Sang Penciptanya. Ayat berikutnya, fazakir innama anta muzakir. Maka berilah peringatan. Ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah. Berikanlah peringatan. Innama anta muzakir. Sesungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan. Jadi peran Rasulullah adalah memberikan peringatan. Nggak memaksa mereka agar kemudian beriman. Berikanlah peringatan, sesungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan. Itu tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan manusia. Ya. Di sini nggak disebutkan objeknya, siapa? Artinya objeknya berlaku umum, siapa saja ingatkan. Mereka yang lalai diingatkan, yang belum tahu diingatkan, yang nggak sadar diingatkan, yang melemah, ya pengetahuannya diingatkan, ingatkan semuanya. Fazakir innama anta muzakir. Berikanlah peringatan, karena sesungguhnya engkau hanyalah orang yang memberikan peringatan. Itu peran Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga peran kita ya, sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan, baik mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan keluarga kita, anak istri kita, mengingatkan tetangga kita, mengingatkan masyarakat kita. Fazakir innama anta muzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Engkau bukanlah orang yang menguasai mereka. Engkau bukanlah orang yang harus memaksa mereka. Ya, jadi peran kita hanya mengingatkan. Kita nggak berkuasa atas mereka, nggak boleh kita memaksa-maksakan mereka. Ya. La ikroha fiddin. Nggak ada paksaan dalam agama. Ya, orang yang belum meyakini, masih non-muslim, nggak boleh kita paksa. Kita hanya menjelaskan, ya, menyadarkan mereka. Ya. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukanlah orang yang menguasai mereka atau memaksakan mereka. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali atau akan tetapi orang yang berpaling dan kafir, ya,
Diingatkan orang yang berpaling dari peringatan dan kafir menentang kepada Allah, tidak mau mengimani kebenaran. Ya. Akan tetapi orang yang berpaling dan kafir, fayu'azzibuhullahul azabal akbar, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang sangat besar. Ini peringatan kepada man tawalla wa kafar. Kecuali, ya akan tetapi bagi orang yang berpaling, tidak mau mengindahkan peringatan, dan dia kafir, tidak mau percaya kepada kebenaran, tidak mau percaya kepada Allah, ya, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang sangat besar, yaitu azab neraka. Fayu'azzibuhullahul azabal akbar. Kemudian ayat ini ditutup dengan inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Manusia itu akan kembali kepada Allah, disadarkan. Begitulah ya, disunahkan pula kepada kita, misalnya kalau terjadi satu musibah, kematian, untuk beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini memang milik Allah, punya Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Setelah kita melihat orang terkujur badannya, meninggal, kita ingatkan dia udah kembali kepada Allah. Kita nantinya akan kembali juga kepada Allah. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Ya. Manusia semuanya, baik yang beriman akan kembali kepada Allah, yang tidak beriman juga akan kembali kepada Allah, yang munafik juga akan kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kepada kamilah mereka akan dihisab. Bukan sekedar dikembalikan saja kepada Allah, akan dihisab, akan dihitung, akan dipertanyakan setiap perbuatan yang dilakukan sepanjang kehidupannya di dunia. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang itu bertanggung jawab atas segala yang dia lakukan. Kita harus ingat itu. Kita akan kembali kepada dia, dan sungguh kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian kepada kamilah hisab mereka. Dua hal sebagai penutup ayat ini, bahwa kita ini manusia semuanya akan kembali kepada Allah, dan kita semuanya akan dihisab oleh Allah, akan mempertanggungjawabkan segala ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Semoga peringatan ini pada dua ayat yang terakhir bisa menimbulkan kesadaran pada diri kita bahwa kita akan kembali kepada Allah, dan kita akan dihisab, diminta pertanggungjawaban segala perbuatan dan amalan yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ayat ini bisa menyadarkan kita untuk terus meningkatkan keimanan kita dan menghindari penyimpangan dan kekufuran kita.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi bi ajmal dhikra sallu